A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jarizil qurba wal jarizil zunubi was sahibi bil jambi wa bisabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu mukhtalan fakhura. Shadaqallahul azim. Sembahlah Allah dan janganlah sekali-kali kamu menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Lalu berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tua, kepada karib kerabatmu, kepada anak-anak yatim dan fakir miskin, kepada tetangga dekatmu, kepada tetangga jauhmu, kepada teman sejawatmu, kepada orang-orang yang dalam perjalanan fisabilillah, serta kepada para budak-budak. Sesungguhnya Allah tidak suka mencintai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surat An-Nisa ayat yang ke-36. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku sidang jemaah Jumat rahimahullah, kembali ucapan rasa puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah rahmat, nikmat dan karunia-Nya yang kita bisa hadir di rumah Allah ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita selaku seorang laki-laki baligh berakal, yakni melaksanakan sholat Jumat di rumah Allah yang sama-sama kita cintai. Kemudian salawat dan salam mari kita sampaikan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan saudaraku sidang jemaah Jumat rahimahullah, kita berada di Jumat ketiga di bulan Sya'ban. Insyaallah kurang lebih 11 hari lagi ataupun 10 hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang memang kita rindukan selama ini untuk datang dalam kehidupan kita. Kata Rasulullah, andai kata umatku tahu bagaimana keistimewaan dan keutamaan Ramadan itu, dia akan selalu berharap dan bermohon kepada Allah agar setiap bulan yang dia lalui, setiap hari yang dia lewati adalah merupakan bulan-bulannya Ramadan. Bapak, maka kita diajarkan sesungguhnya di bulan Rajab kemarin saja, awal-awal Rajab, sesungguhnya kita sudah mulai mengunajatkan kepada Allah sebuah doa. Apa itu? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkati hidupku di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, serta sampaikan umurku masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Kita berharap, kita bermohon agar Allah sampaikan umur kita masuk ke dalam bulan suci Ramadan itu. Bulan yang memang di sana tempat pengampunan dosa kita. Bulan di sana semua amal ibadah kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan kita melaksanakan sholat wajib, Bapak dan Saudara, ibadah sunnah saja, sholat sunnah saja kita kerjakan, Allah akan nilai sama dengan nilai kita melaksanakan ibadah wajib di luar Ramadan. Begitu berbagai keistimewaan Ramadan yang Allah sediakan buat kita. Cuma permasalahan sekarang Bapak dan Saudara, bulan yang agung sudah di depan mata kita. Bulan yang memberikan berbagai fasilitas buat kita, ampunan buat kita, limpahan amal buat kita. Sudahkah kita siapkan diri kita
untuk masuk ke dalam bulan itu. Ini yang akan khotib kupas pada kesempatan ini. Agar apa? Agar kita tidak salah dalam mempersiapkan diri, tidak salah dalam masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Sehingga apa yang dikhawatirkan oleh malaikat Jibril ketika Nabi Muhammad SAW, Bapak dan saudaraku, berkhutbah menjelang beliau naik ke tangga 1, tangga 2, dan tangga 3, Nabi mengamin 3 kali. Lalu Bapak dan saudaraku, apa yang menyebabkan Nabi mengucapkan amin 3 kali? Ternyata waktu itu Jibril sedang berhadapan dengan Rasulullah, sedang berkata, sedang berdoa kepada Allah. Apa itu? Celaka manusia, celaka manusia, celaka manusia, kata Jibril. Ketika dia tanwir Ramadan, namun dia tidak dapat pintu pengampunan Allah di Ramadan itu. Amin, kata Rasulullah. Lalu Bapak dan saudara, di tangga kedua Rasulullah juga mengucap amin. Lalu apa doa Jibril di tangga yang kedua itu? Celaka manusia, celaka manusia, celaka manusia. Ketika dia temui ayah dan ibunya, atau salah satu di antaranya masih hidup, namun dia tidak mendapatkan ridho dari orang tuanya itu. Amin, kata Rasulullah. Lalu Bapak, celaka manusia, celaka manusia, celaka manusia, kata Rasulullah, kata Jibril. Ketika disebut namamu ya Muhammad, namun umatmu yang mendengar itu tidak berselawat kepada-Mu. Amin. Bapak dan saudaraku, Roh Jibril mengatakan celaka kita, celaka kita, celaka kita. Masuk bulan suci Ramadan, tapi kita tidak dapatkan pintu pengampunan Allah itu. Kenapa? Kita lihat pada tangga keduanya. Apa itu? Celaka manusia, celaka manusia, celaka manusia. Ketika dia temui ayah atau ibunya, atau salah satu di antaranya masih hidup, masih dekat dengan dia, dia saksikan dalam kehidupannya, namun dia tidak mendapatkan ridho orang tuanya itu, celaka. Maka Bapak dan saudara, konsep awal persiapan kita masuk ke dalam bulan suci Ramadan itu adalah bagaimana kita mampu hendaknya mengetuk pintu ridho orang tua kita dalam memasuki bulan suci Ramadan itu. Kenapa ini penting, Pak? Karena Rasulullah berkata, ridhollah fi ridho walidaini wa suhtullah fi suhtil walidaini. Ridho Allah tergantung kepada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah pun tergantung kepada kemurkaan orang tua. Artinya apa? Mohon maaf, andai kata kita masuk dalam bulan suci Ramadan, tapi sampai raya-raya orang tua kita belum juga ridho dengan kita, belum kita tegur sapa ayah ibu kita. Mungkin Pak, kemarin karena beda pilihan kita, mungkin Pak karena harta warisan kita, atau hal-hal yang lain yang kadang-kadang membuat hati kita kecil, membuat hati kecil sakit hati dengan orang tua kita. Tapi Bapak dan saudara, jangan itu terus kita perpanjang. Hentikan dari saat ini, kembali perbaiki hubungan kita dengan orang tua kita. Karena Bapak dan saudaraku, kalau kita simak di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-36 tadi, sebagai landasan khutbah kita, Allah letakkan Pak, hak manusia itu. Apakah itu tetangga kita? Apakah itu tetangga dekat, karena jauh, teman kita, orang yang dalam fisabilillah, orang anak-anak yatim, fakir miskin, bahkan keluarga kita. Allah letakkan orang tua kita dulu yang harus kita berbuat baik, baru keluarga kita, baru anak yatim, fakir miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, orang-orang yang dalam fisabilillah, teman sejawat kita. Allah letakkan orang tua kita dulu,
baru yang lain-lainnya. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsan. Sembah Allah, jangan kamu menyekutukannya dengan sesuatu apapun, kemudian kamu berbuat baik kepada kedua orang tua, bapak dan saudara. Ramadan datang, ridho orang tua kita belum juga kita dapatkan. Jangan harap pengampunan Allah akan kita dapatkan. Kita tahan hawa haus, hawa lapar di siang hari. Kita laksanakan, kita dirikan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kita sholat tarawih, kita baca Quran, kita bahkan mungkin khatamkan Al-Quran itu setiap hari di Ramadan itu kita khatamkan mungkin. Tetapi ridho orang tua kita juga belum kita raih. Jangan harap pintu pengampunan Allah itu akan kita dapatkan. Karena Bapak, kita pernah kenangan kisah bagaimana seorang Alqamah. Alqamah dalam sejarah Bapak dan Saudara, seorang sahabat Nabi yang dekat dengan Nabi. Dia seorang yang rajin ibadah. Prestasi ibadahnya kalah mungkin kita umat-umat yang di akhir zaman ini. Ketika waktu belum masuk, Alqamah sudah dipastikan akan menunggu waktu sholat masuk. Ketika diminta oleh Nabi untuk berjihad, Alqamah sudah dipastikan akan mendaftarkan diri untuk pergi berjihad itu. Alqamah Pak, prestasi ibadahnya tidak tanggung-tanggung. Tapi Pak, nyaris saja Pak, prestasi ibadahnya itu tidak menolong dia Pak. Ketika malaikat maut datang menjemput nyawanya Pak, lidahnya tersangkut untuk mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah itu. Keluarga membisikkan, Ali membisikkan, Umar membisikkan, Abu Bakar membisikkan, para sahabat-sahabat Nabi juga mentalkinkan mereka. Alqamah ini mengingatkan Alqamah ucapan la ilaha illallah. Namun Alqamah juga tidak bisa mengucapkan itu. Tersendak, tidak bisa ucapan itu. Dikadukan ini ke Rasul oleh sahabat Pak. Disampaikan, Rasul lihat, lalu coba juga dibantu oleh Rasul Pak. Sekelas Rasul membantu Pak, Alqamah juga tidak bisa ucapkan kalimat itu Pak. Rasulullah yang bantu, Rasulullah yang coba bimbing, tidak bisa. Lalu apa yang terjadi Pak? Dipanggil oleh Rasulullah keluarganya. Masih hidup ayah dan ibu? Ayah sudah lama meninggal ya Rasul, kata istrinya. Ibu masih hidup. Di mana? Tuh di belakang Bukit Uhud sana ya Rasulullah. Di situ ibu tinggal. Di desa di belakang Bukit Uhud itu, di situ ibu tinggal. Lalu apa kata Rasul? Jemput. Suruh katakan Alqamah sekarang sakaratul maut, jemput. Jemputan pertama tidak berhasil Pak. Karena memang ibu ini tidak merasa lagi dia punya anak yang bernama Alqamah. Disampaikan itu oleh sahabat kepada Rasulullah. Lalu Rasul katakan, tolong sampaikan ke ibu itu, saya Rasulullah memerintahkan dia untuk datang ke rumah Alqamah ini. Sampaikan kepada dia Pak, karena Rasulullah yang mengucapnya, karena Rasulullah yang memerintahkan. Sang ibu itu sami'na wa ata'na dengan Rasul. Dia penuhi panggilan itu. Tapi apa yang terjadi? Ketika dihadapkan dengan anaknya yang sedang sakaratul maut, Rasul berkata, apakah Alqamah ini anak ibu? Bukan ya Rasulullah. Dulu iya, sekarang tidak lagi ya Rasul. Kenapa? Bapak mohon maaf, mungkin ada di antara kita yang seperti ini. Apa itu Pak? Ternyata Alqamah lebih mementingkan ridho istrinya ketimbang ridho ibunya. Ketika itu ibunya pernah berkunjung ke rumahnya. Nampak oleh ibunya ada baju bagus perempuan, dia coba pakai pas buat ibunya. Tapi Alqamah ambil ibunya itu, dia bawa ke sudut rumahnya. Sedang ibunya yang senang hati itu mencoba baju bagus itu. Lalu apa kata Alqamah? Bu, suka ibu dengan baju ini? Suka.
Senang sekali ibu dengan baju ini. Kalau suka, kalau senang, besok saya belikan yang seperti ini juga ibu. Tapi yang ini tolong buka dulu bu. Ini baju istri saya, bukan untuk ibu. Ini untuk istri saya yang sudah saya siapkan. Buka, kalau nampak oleh istri saya nanti bu marah dia kepada saya. Mungkinkah kita ada yang takut marah istri kita ketimbang marah ibu kita? Itu yang membuat ibu tadi hatinya iba, hatinya sedih. Dia tinggalkan Alqamah dan tidak pernah lihat lagi Alqamah sampai Alqamah sakaratul maut itu. Singkat cerita, Rasul mintakan maafnya terus, tidak bergeming ibu ini. Dikatakan Alqamah akan dibakar oleh di api neraka. Ibu mengatakan, biar dibakar ya Rasulullah. Bagaimana dia rasakan kepahitan saya ketika dia sepertikan itu. Dia lebih cari ridho istrinya ketimbang ridho saya. Pak, enggak kau mau maafkan? Kata Rasul, tidak. Lalu Rasul perintahkan sahabat, kumpulkan kayu bakar, kumpulkan, taruh di depan rumahnya, setinggi-tingginya, sebanyak-banyak. Buat apa ya Rasulullah? Buat ancam ibu Alqamah. Naik, kemudian bapak dan saudaraku, kayu bakar sudah tersusun. Alqamah yang sedang sakaratul maut itu diangkat oleh sahabat ke atas tumpukan kayu bakar. Apa kata Rasulullah? Bu, betul ibu tidak mau memaafkan Alqamah. Betul ibu ridho anak ibu akan dibakar oleh api neraka. Betul ibu akan senang hati ibu untuk melihat anak ibu akan dibakar oleh api neraka. Coba kita saksikan saat ini bu. Bu, Alqamah akan kami bakar hidup-hidup. Ketimbang dia dibakar nanti di neraka, biar kami bakar dulu dia hidup-hidup. Apa yang terjadi pak? Ketika api akan dibakar ketika api akan dihidupkan orang di kayu bakar tadi, apa kata ibu? Ya Rasulullah, kalau memang kau bakar hidup-hidup anakku di depan mataku ya Rasulullah, aku tidak sanggup, aku tidak kuat, aku tidak tahan. Aku maafkan kesalahan Alqamah ya Rasul. Pak, maaf keluar dari mulut ibu. Alqamah yang masih terada di atas kayu bakar itu pak, tidak ada yang bimbing pak, tidak ada yang bisikkan, tidak ada yang talkinkan kalimat tauhid itu di telinga Alqamah lagi. Namun lidah Alqamah langsung bersih keluar la ilaha illallah. Pak, ternyata itu yang dimaksud oleh Rasulullah. Ridallah fi ridha walidaini wa suqtullah fi suqtil walidaini. Ridho Allah tergantung kepada keridhaan orang tua kita, dan kemurkaan Allah pun tergantung kepada kemurkaan orang tua kita. Bapak, kita laki-laki ini Pak, kunci surga kita tidak pernah bertambah. Kalau mungkin istri kita tambahnya adalah kita. Kalau kita tidak ridho dia meninggal dunia, lalu kita tidak ridho istri kita tidak akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Karena kuncinya ada di kita saat itu. Tapi kalau kita laki-laki tidak pernah berpindah, tidak pernah bertambah. Yang kunci surga kita itu tetap berada di ayah dan ibu kita. Andai kata ibu kita dilanjut usiakan oleh Allah sampai kepada sifat kekanak-kanakannya, jangan sampai keluar dari mulut kita kata cis wala taklama kata Rasulullah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali mau berkata cis, berkata kepada ibumu, ayahmu yang ketika itu kamu dalam perawatan, kamu dalam rawatan, kamu dia dalam kondisi yang kembali kepada anak-anak. Jangan sekali kamu berkata dan cis. Bapak, mungkin saja karena dia menjadi kanak-kanak itu, dia di mana BAB, kadang-kadang mohon maaf, kita akan juga pernah mungkin temui ibu kita yang BAB-nya di sudut-sudut rumah kita. Mungkin saja dia yang pipisnya sembarangan saja, sehingga kadang-kadang bau pising di rumah kita. Bapak, jangan sekali-kali kita mengeluh. Jangan sekali-kali kita mengupat mencaci. Ketahuilah,
kuning yang berada di sudut rumah kita itu adalah kunci surga yang sedang bercahaya untuk kita ambil. Bau pising pipis ibu kita, bau pising ayah kita, bukan bau pising sesungguhnya bapak dan saudaraku. Itu sesungguhnya bau kasturi surga sedang ada dekat dengan kita. Ambil cepat itu, bersihkan cepat itu. Jangan biarkan istri kita yang bersihkan dulu, jangan biarkan kakak perempuan kita yang bersihkan dulu. Kita laki-laki ini yang coba bersihkan, kita yang coba ambil itu. Karena bapak dan saudaraku, kita laki-laki tidak pernah kunci surga itu beralih, tidak pernah kunci surga itu ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kunci surga kita hanya ada di ayah dan ibu kita yang sudah dalam kondisi seperti anak-anak kembali itu. Ramadan akan masuk, benahi itu, perbaiki hubungan kita dengan ayah dan ibu kita, kembali benahi. Jangan Ramadan masuk, ridho orang tua kita belum kita dapatkan. Kita puasa, kita tahan haus hawa lapar kita. Kita sujud malam hari, sholat tahajud, sholat tarawih, kita tutup dengan witir. Kemudian kita khatamkan Al-Quran, bahkan mungkin setiap setiap hari kita khatamkan 30 juz pun sekalipun. Tapi ayah dan ibu kita belum ridho dengan kita. Jangan harap Ramadan itu akan jadi tempat pintu pengampunan kita. Fattaliu ya ulil absar la'allakum turhamun.